Oke, mari kita langsung selami pembahasan ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang benar-benar jadi urat nadi perekonomian negara kita, yaitu logistik maritim Indonesia. Dari berbagai jurnal akademik, kurikulum kampus-kampus terkemuka, sampai laporan berita terbaru, kita bakal lihat gimana sih sektor maritim kita ini lagi siap-siap buat ngadepin pusaran badai berskala internasional di tahun 2026 nanti. Jadi pertanyaan utamanya yang bakal jadi kompas kita hari ini adalah gimana cara Indonesia menghadapi badai logistik global. Bayangin aja perdagangan internasional itu kayak samudra raya. Nah sekarang ini perairannya lagi bener-bener bergejolak. Ombaknya tinggi banget, anginnya kenceng. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang perputaran ekonominya bergantung banget sama jalur laut, kita nggak punya pilihan selain nyiapin kemudi yang super tangguh buat nembus badai itu dengan aman. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ancaman makro global, terus efeknya ke beban operasional, lalu mengerucut ke hambatan pabean di dalam negeri kita sendiri. Habis itu, kita obrolin solusi manajemen pelabuhan, peran krusial SDM kita, sampai nanti ngeliat dampaknya buat masa depan ekspor-impor Indonesia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ancaman global sektor maritim. Kita bakal lihat gelombang kejutan eksternal dari luar yang sekarang lagi ngehantam industri pelayaran global, sebuah kondisi yang benar-benar di luar kendali domestik kita. Ada dua tekanan raksasa yang bersumber dari materi kita hari ini. Di satu sisi, ada aturan ketat dari IMO 2020. Ini semacam mandat lingkungan global yang maksa industri pelayaran buat mangkas emisi sulfur oksida secara drastis. Nah, di sisi lain, laporan terbaru memproyeksikan bakal ada tekanan geopolitik yang luar biasa di tahun 2026. Kita ngeliat tren eskalasi konflik keamanan internasional yang risikonya gede banget buat ganggu rute utama perdagangan laut dunia. Jadi bayangin, dari sisi lingkungan ditekan, dari sisi geopolitik juga ditekan di saat yang bersamaan. Buat contoh spesifik soal tekanan geopolitik tadi, ada analisis menarik nih dari pakar maritim. Seperti yang dikutip dari Siswanto Rusdi, Direktur Eksekutif The National Maritime Institute atau NAMARIN, beliau nyontohin kalau dinamika konflik internasional, kayak misalnya invasi Amerika Serikat ke Venezuela, itu bakal nyiptain efek riak yang luas banget. Laporan ini secara objektif nyorotin kalau ketegangan politik atau militer antar negara di belahan bumi lain otomatis bakal ganggu arus perdagangan dan ningkatin resiko keamanan maritim, bahkan efeknya nyampe loh ke perairan Indo-Pasifik tempat kita berada. Masuk ke bagian kedua, beban operasional dan logistik. Nah, apa yang benar-benar menarik dari transisi ini adalah gimana ancaman-ancaman abstrak tadi berubah wujud jadi beban finansial yang benar-benar kerasa buat industri pelayaran. Coba kita bedah efek dominonya. Gara-gara harus patuh sama aturan emisi sulfur tadi, harga bahan bakar kapal melonjak drastis. Terus ditambah resiko keamanan, banyak kapal akhirnya terpaksa ngubah rute perjalanan mereka ke jalur yang lebih aman tapi jauh lebih panjang demi menghindari zona konflik. Nah, rute yang makin panjang dan berisiko ini otomatis bikin premi asuransi maritim meroket. Hasil akhirnya, arus barang global jadi kacau balau dan mendongkrak biaya logistik secara keseluruhan. Industri ini lagi mikul beban operasional yang berat banget, makanya efisiensi di dalam negeri tuh udah jadi harga mati buat kita. Dan itu bawa kita ke bagian ketiga, hambatan pabean di Indonesia. Waktu badai global tadi ngehantam, gelombangnya ternyata ngebuka celah kelemahan atau semacam retakan mikro di sistem infrastruktur pelabuhan kita sendiri. Kita coba melabuhkan pembahasan ini ke sebuah riset akademis di jurnal ilmiah Wahana Pendidikan. Riset ini dengan tajam nyorotin kalau ternyata di luar faktor eksternal tadi, kerentanan utama Indonesia justru ada di birokrasi internalnya. Para ahli mengidentifikasi kalau hambatan kepabeanan itu masih jadi salah satu titik terlemah yang kita punya sekarang. Rumitnya birokrasi dan kurangnya transparansi di tingkat pabean ini ibarat kita ngelempar jangkar di saat kapal lagi disuruh melaju kencang. Prosedur yang berbelit-belit ini bikin barang nyangkut dan imbulin penundaan pengiriman yang masif. Waktu tunggu yang kelamaan di pelabuhan ujung-ujungnya nambahin biaya logistik lagi. Pada akhirnya semua inefisiensi ini benar-benar menggerus daya saing produk ekspor kita di pasar internasional. Di saat ekonomi kita dituntut buat lincah, birokrasi pabean olah memperlambat lajunya. Jadi, poin krusialnya adalah gimana kita ngeberesin masalah internal ini. Di bagian keempat, solusi optimalisasi manajemen pelabuhan, kita bakal ngeliat landasan akademis dan langkah-langkah praktis buat ngatasin krisis ini. Sebelum kita ngomongin strategi, kita harus paham dulu solusinya secara konsep. Berdasarkan kurikulum dari Universitas Karimun, manajemen kepelabuhan itu didefinisikan sebagai ilmu pengelolaan operasional pelabuhan dan logistik maritim secara profesional.
Bidang ilmu ini yang ngeramu pemahaman soal keselamatan pelabuhan, manajemen rantai pasokan, sampai teknologi informasi. Tujuannya apa? Buat nyetak para ahli yang bisa ngerapihin kekacauan logistik jadi alur kerja yang super efisien. Inilah senjata utama kita. Terus gimana teorinya dipraktekin? Kita bisa ngelihat silabus manajemen transportasi laut dari Telkom University Surabaya yang ngebagi solusi ini ke beberapa langkah konkret. Langkah pertama, transportasi intermoda, yaitu bikin koneksi yang mulus banget antara kapal laut sama angkutan darat. Langkah kedua, nerapin manajemen rantai pasok yang kuat, biar arus kargo ngalir lancar tanpa hambatan. Dan langkah ketiga, integrasi sistem informasi kayak SAP buat ngotomatisasi semua urusan administrasi dan tracking kontainer secara langsung. Modernisasi sistem inilah jawabannya. Lalu dampaknya apa kalau teknologi otomasi ini beneran diterapin? Riset yang kita bahas sebelumnya ngasih sebuah angka yang fantastis banget. Penggunaan teknologi informasi dan sistem otomasi terbukti bisa mangkas waktu pemrosesan administrasi kepabean sampai 40%. Bayangin aja, hampir setengah dari waktu tunggu yang biasanya kebuang sia-sia, sekarang bisa diselamatkan berkat sistem pelacakan dan otomasi dokumen ini. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan sangat cerdas bahwa efisiensi waktu adalah efisiensi uang. Pengurangan waktu pabean 40% tadi secara langsung bakal nekan total biaya logistik sebesar 15%. Buat ukuran perdagangan internasional, 15% itu margin yang luar biasa gede. Dengan mengangkas biaya operasional segitu, daya saing harga produk-produk ekspor Indonesia di pasar global bakal langsung melonjak drastis. Masuk ke bagian kelima, sinergi dan peran SDM. Secanggih apapun teknologinya, mesin nggak akan bisa jalan sendiri. Buat ngendaliin sistem modern tersebut, kita butuh awak kapal yang jago dan kolaborasi yang benar-benar erat. Riset nyimpulin kalau beban ini terlalu gede buat ditanggung sendirian sama pemerintah. Harus ada sinergi publik swasta. Sektor publik harus fokus bikin kebijakan yang transparan, nerapin standar keamanan, dan nyiapin master plan infrastruktur. Nah, di saat yang sama, sektor swasta ditarik masuk buat bawa modal finansial, bawa sistem manajemen yang efisien, plus teknologi bongkar muat yang paling baru. Kemitraan strategis inilah yang diyakini bakal mengakselerasi kapasitas pelabuhan-pelabuhan besar di negara kita. Tentu aja pelabuhan canggih bakal percuma kalau nggak dibarengi sama SDM yang mumpuni. Mulai dari pelatihan kompetensi dan sertifikasi yang berkelanjutan buat orang-orangnya. Terus, kepatuhan penuh sama standar ISPS Code buat jamin keamanan dari kejahatan maritim. Sistem pemantauan real-time juga krusial buat nekan kesalahan manusia. Dan yang paling penting, harus ada penerapan Key Performance Indicators atau KPI yang ketat. Ini gunanya buat terus mengevaluasi dan memonitor kinerja operasional pelabuhan setiap waktu. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, masa depan ekspor-impor. Mari kita beralih dan melihat bagaimana semua ini ngebangun konklusi makro buat implikasi jangka panjang perekonomian kita. Kesimpulan intinya benar-benar gamblang ya, kita nggak punya kendali atas aturan lingkungan global dari IMO. Kita juga nggak bisa nyegah ketegangan geopolitik atau konflik di wilayah lain yang bikin rute kapal global berantakan. Tapi yang bisa kita kendaliin 100% adalah rumah kita sendiri. Dengan membenahi manajemen pelabuhan, maksimalkan teknologi digital, ningkatin kualitas SDM, dan ngeruntuhin tembok birokrasi pabean yang rumit, kita sebenarnya lagi ngebangun perisai terkuat buat ekonomi kita. Menguasai logistik internal inilah yang bakal jadi penentu kelangsungan ekspor-impor kita ke depannya. Jadi, setelah kita bahas tuntas fakta-fakta terkait ancaman global plus solusi-solusi brilian dari riset manajemen maritim, pertanyaan terakhir ini saya lempar balik ke Anda. Apakah infrastruktur dan birokrasi maritim Indonesia udah benar-benar siap dan tangkas buat ngarungi perairan global yang diprediksi bakal makin liar ini? Semoga data dan analisis dari sesi bedah materi kita kali ini bisa memicu rasa ingin tahu Anda buat ngulik lebih jauh dinamika rantai pasok dunia. Terima kasih banget sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.